Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peternak Indonesia berjiwa muda, jumpa lagi dengan saya Dofarm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang maggot BSF. Apa sih itu maggot BSF dan bagaimana cara budidayanya yang sekarang sudah banyak dilirik oleh banyak orang, baik itu dari luar negeri maupun di Indonesia sendiri. Jadi jangan sampai ketinggalan, pantau terus channel ini dan silahkan subscribe channel ini. Oke, kita tahu dulu apa sih maggot BSF ini. Maggot BSF adalah istilahnya dari kepanjangan dari Black Soldier Fly. Black itu adalah hitam, soldier adalah tentara, dan fly itu adalah lalat. Jadi jangan salah dalam pengertian. Ada yang menyebut lalat BSF, itu sebenarnya salah. Yang sebenarnya yang benar itu adalah BSF. BSF itu sudah termasuk dari lalat. Kecuali jika kalian menyebutkannya itu sebagai lalat tentara hitam. Terus apa sih manfaat lalat tentara hitam ini? Lalat tentara hitam ini adalah lalat yang higienis atau tidak mengandung penyakit, berbeda dengan lalat rumahan atau lalat hijau yang menyukai bangkai. Sedangkan untuk lalat BSF ini adalah penyuka dari bahan yang mengandung fermentasi atau maupun bahan organik yang terfermentasi secara alami. Jadi dipastikan maggot BSF ini sangat higienis. Enggak higienis tapi masih ramah untuk manusia. Makanya banyak orang yang memanfaatkan budidaya BSF ini. Untuk kegunaannya apa Mas? Untuk kegunaannya itu banyak. Bisa digunakan untuk pakan ternak, bisa untuk ayam, bisa untuk lele, bisa untuk burung dan lain-lain. Dan juga yang saya baca dari artikel dari internet itu maggot BSF sendiri bisa digunakan untuk obat yang banyakkan ada di Italia. Silahkan cek sendiri di Google banyak apa sih kegunaan maggot BSF. Untuk kalangan Indonesia sendiri masih banyak digunakan untuk pakan ternak. Biasanya yang saya sering temui itu biasanya digunakan untuk pakan ternak ayam dan lele. Untuk burung ada tetapi masih belum booming. Di Jogja sendiri untuk maggot BSF masih sedikit komunitasnya, jadi saya kira ini masih ada peluang yang bagus untuk kedepannya, jadi jangan ketinggalan. Oke, kita lanjut dalam habitat asli. Habitat asli dari maggot BSF itu ada di kebanyakan di dekat sampah organik. Tetapi jika kalian tinggal di desa itu biasanya dekat sawah tetapi ada limbah organik, baik itu pohon yang berbuah dan membusuk itu juga ada. Dan yang intinya itu ada tanah lapang yang banyak sinar matahari, karena maggot BSF ini atau lalatnya tentara hitam ini itu tergantung dari sinar matahari. Semakin banyak matahari yang tersinar itu produksinya lebih tinggi. Untuk di Indonesia sendiri karena musimnya tropis, jadi sangat bagus untuk budidaya ini karena ada siang itu panas dan ada hujan. Di musim hujan perawatannya juga sama saja, cuma ada produksi telurnya itu agak menurun, tapi bisa diakalin menggunakan lampu. Oke, kita lanjut lagi ke habitat aslinya tadi. Habitat aslinya adalah di banyak tanah lapang dan ada panas, dan di sekitar situ ada sampah organik, baik itu tumbuhan, buah, sayur, itu juga bisa, atau tempat pembuangan sampah itu juga bisa. Jika kalian tinggal di pemukiman kota itu kebanyakan ada di dekat pembuangan sampah. Tetapi kalau di pemukiman desa itu kebanyakan di dekat ladang, atau juga bisa ditemui di peternakan ayam. Yang paling bagus itu peternakan ayam petelur. Itu banyak maggot BSF atau lalat tentara hitam. Di sana karena bau dari kotoran ayam itu biasanya sudah dikasih pengurai, jadi amoniaknya itu berbau, disukai oleh lalat tentara hitam ini. Untuk jenisnya sendiri, lalat tentara hitam itu jika jantan itu tidak ada kantong telur. Nanti saya kasih foto di videonya, silahkan simak. Jika hitam itu tidak
punya telur berarti itu jantan, sedangkan untuk lalat yang betina itu mempunyai kantong telur. Untuk siklus hidupnya untuk dari segi lalat itu hanya berkisar sekitar 7 hari sampai 6 hari, karena dia tidak memakan, dia tidak minum, dia cuma lahir, menetas, kemudian berproduksi atau masa kawin, kemudian bertelur, kemudian meninggal. Siklusnya seperti itu saja, jadi tidak ada makan atau minum. Kalau minum mungkin masih sedikit ada yang minum, tetapi walaupun dia tidak dikasih minum tetap dia akan bertahan hidup. Oke, maggot BSF sendiri itu dimanfaatkan kebanyakan orang itu bisa dari fase pupanya, bisa dari telurnya, dari lalatnya, bisa dari fase atau maggotnya atau belatungnya, larva kalau bahasa Inggrisnya. Nah, itu bisa digunakan karena berbentuk seperti daging atau sudah terkandung dari protein hewani. 100% kandungannya itu protein hewani. Nanti saya adakan video lagi bagaimana sih kandungan dalam maggot BSF ini. Dan utamanya maggot BSF ini adalah solusi dari pengurai sampah organik. Jadi kita bisa mengurangi dari limbah sampah yang setiap hari menumpuk beberapa kilo mungkin dalam skala rumahan. Karena saya masih tahap skala rumahan, belum sampai untuk skala income utama. Meski kita mengolah dari sampah, tetapi kita tetap menuai hasil. Nanti saya akan buatkan bagaimana sih cara budidaya maggot BSF ini agar mendapatkan hasil. Kita bisa berjualan dari telurnya. Telurnya sendiri di Jogja itu ada yang berjual, ada yang 8.000 per gram, ada yang 10.000 per gram. Kemudian ada yang menjual dari segi maggotnya atau larvanya. Larvanya sendiri di kisaran kayaknya ada di sekitaran 5.000, ada yang 6.000 tergantung pemakainya. Ada juga yang menjualnya dari 1 on itu 10.000. Biasanya itu dimasukkan ke kalangan pemancing. Untuk di skala untuk ternakan itu dijualnya hanya di sekitar harga 5.000, 6.000, bahkan ada yang 4.000. Walaupun kecil tetapi itu budidayanya itu bahkan 0 rupiah bisa. Jadi tetap untung meski tipis, dan juga kita bisa mengurangi dari limbah sampah. Utamanya itu kita bisa go green lah. Nah, sedangkan ini adalah bentuk dari fase larva atau biasanya yang disebut maggot BSF. Yang seperti ini bisa digunakan untuk pakan ternak, bisa untuk ayam, lele, burung, dan lain-lain. Untuk pada fase larva dia pemakan segala, tetapi utamanya dia adalah pengurai sampah organik. Tetapi bisa diaplikasikan, bisa menggunakan roti bekas atau kotoran ayam, kotoran hewan, atau bisa menggunakan limbah sayuran, limbah daun-daunan, dia juga bisa mengurai. Untuk kandungan protein itu juga tergantung dari apa yang dimakan. Semakin tinggi kandungan protein, semakin bagus kandungan dalam maggot. Kalau saya ini masih skala rumahan, jadi masih tersendat. Kemarin kesalahan saya itu larvanya saya kasih makan kepada ayam, jadi agak tersendat, jadi lalat tentara hitam saya itu terputus siklusnya. Seharusnya bisa untuk 1 siklus, maksudnya siklusnya terhubung, tidak akan kehabisan dari segi maggotnya. Yang seperti ini adalah cara budidaya saya, ini masih pemula ya, jadi kita gunakan apa yang ada, kita minimalisir biaya. Ini biaya 0 rupiah lah kasarannya, ini hanya menggunakan barang-barang bekas saja. Jadi untuk biaya produksi itu saya tekankan kemungkinan 0 rupiah bisa. Ini saya gunakan pakannya berupa tai jangkrik atau kotoran jangkrik yang masih berupa ini telur baru menetas, jadi masih kecil-kecil belum kelihatan.
Kalau kalian bisa lihat itu masih kecil-kecil dan sudah bergerak-gerak, itu adalah maggot BSF. Sedangkan untuk fase prepupa itu akan berwarna hitam. Nah, seperti ini adalah fase prepupa. Ini masih prepupa ya, bukan pupa karena masih bergerak. Walaupun udah hitam tapi dia itu masih bergerak, itu masih prepupa. Seperti yang saya bilang, bahwasanya maggot BSF adalah pemakan segala. Dia bisa memakan bangkai, bisa memakan kotoran dan lain-lain. Dia bisa mengurai semua karena posisi maggot BSF sendiri adalah rantai makanan paling atas. Dia pengurai teratas, atau kalau nggak salah dia pengurai terakhir. Mungkin kalian penasaran bahwasanya budidaya lalat BSF ini bau atau tidak, Mas? Saya tekankan ini bahwasanya tidak bau sama sekali. Bahkan seperti tanah, itu baunya itu seperti tanah, dan hasilnya nanti akan menjadi pupuk kompos. Hasil dari kotoran lalat atau maggot ini itu akan menjadi kompos. Jadi semua sudah terurai sangat cantik. Jadi ini sangat istimewa, dari atas sampai bawah itu bisa kita rangkul. Kita ramah lingkungan. Oh ya, untuk budidaya BSF ini jika kalian berminat silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. Yang pastinya channel ini akan membahas seputar dunia peternakan yang sudah saya alami dengan pengalaman saya, dan kita akan belajar bersama sehingga kita akan maju bersama. Kita uji coba bahwasanya maggot BSF ini diminati sama ayam. Nih, saya coba kasih maggot yang sisa-sisa penyaringan kita gunakan untuk pakan ayam, karena utamanya nanti saya akan kembangin dari kita pilih indukan yang berkualitas, kita tetaskan, kita bikin maggot yang banyak sehingga kita tidak tersendat untuk pakannya, sehingga kita akan mengurangi pakan pur BR yang biasanya dari pabrikan. Kita akan menggunakan pakan alternatif sendiri. Untuk makan ayam itu sangat istimewa, sangat disukai oleh ayam, dan untuk pertumbuhannya juga sangat banyak yang sudah membuktikannya. Itu bagus untuk pertumbuhan ayam, untuk produksi telur juga bagus. Saya kira segitu saja. Saya Domfam, saya cinta Indonesia.